Jujur aja nih, kebanyakan dari kita kalau ngomongin rumah sakit swasta, yang kebayang pasti standar lah ya. Wujud gedungnya, dokternya siapa, atau panjangnya antrian ambil obat kan? Tapi coba deh sesekali kita bedah dokumen laporan tahunan dari PT, Kedoya Adiaraya Tbk, atau kode emitennya Kota. Kalau dibaca dengan teliti, wah, Anda bakal nemuin sesuatu yang beda banget. Mereka punya roadmap yang super ambisius untuk beberapa tahun ke depan. Bayangin aja, ada voice bot AI di call center, sistem yang ngelink langsung sama bank dan supplier farmasi, bahkan sampai punya target net zero emission di tahun 2060. Dan tentu saja, rencana ekspansi gedung baru juga ada. Jadi ini bukan sekedar rumah sakit biasa, teman-teman. Ini adalah sebuah tech-enabled healthcare company yang lagi dalam fase transformasi besar-besaran. Selamat datang di bedah kasus kita kali ini. Yuk, langsung aja kita selami strateginya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang beneran terlintas di pikiran Anda saat mendengar kata rumah sakit swasta? Kalau jawabannya masih tumpukan kertas rekam medis yang tebal atau antrian panjang di kasir, well, kayaknya kita harus mulai update pandangan itu deh. Dari eksplorasi data laporan keuangan dan keberlanjutan kota tahun 2025, kita ngelihat sebuah realitas baru yang sangat berpusat pada teknologi. Mereka udah nggak cuma mikirin cara ngobatin orang sakit secara konvensional, tapi gimana caranya ngebangun sebuah ekosistem klinis cerdas yang presisi, cepat, dan pastinya efisien. Oke, biar gampang ngikutinnya, ini agenda bedah kasus kita hari ini. Pertama kita bahas 3 pilar transformasi kota, kedua soal ekspansi fisik dan onkologi, ketiga kita intip peta jalan teknologi 2026, keempat seberapa serius target emisi net zero mereka, dan terakhir kita lihat gambaran besar ekosistem kesehatan masa depan yang lagi mereka bangun. Sip, kita masuk ke bagian pertama. 3 pilar transformasi kota. Sebuah fondasi baru. Jadi gini, strategi masa depan kota itu ditopang sama 3 pilar utama yang sangat solid. Pilar pertama itu dari sisi fisik dan klinis, yang artinya bakal ada ekspansi gedung dan penambahan alat-alat diagnostik premium. Pilar kedua, ini yang menarik, yaitu digitalisasi. Mereka nge-push integrasi AI dan otomatisasi di seluruh lini operasional. Dan pilar ketiga adalah keberlanjutan, buat mastiin tata kelola lingkungan mereka itu sejalan sama standar global. 3 hal ini benar-benar jadi fondasi baru buat ngegas perusahaan ini melesat ke depan. Sekarang kita bahas pilar fisiknya nih. Bagian kedua, ekspansi fisik dan onkologi, membangun masa depan. Kalau kita lihat fokus utama kota sekarang, mereka lagi kenceng banget ngebangun yang namanya Center of Excellence. Kedepannya bakal ada penambahan gedung dan kapasitas rawat inap. Memang sih, angka spesifiknya belum dipublish karena masih tahap perencanaan. Tapi arahnya udah kelihatan jelas banget. Kota mau memperkuat departemen bedah, traumatologi, dan yang paling utama, onkologi. Nah, strategi mereka ini cerdas karena main di 2 arah sekaligus. Di satu sisi, mereka nembak segmen premium ke atas lewat layanan onkologi canggih, tapi di sisi lain, mereka juga ngerangkul ke bawah lewat program kesehatan komunitas yang preventif, kayak ngadain medical check-up gratis bareng yayasan sosial, edukasi stunting, senam jantung, sampai health talk. Ceruk pasarnya memang beda, tapi justru dua-duanya ini bikin brand mereka secara keseluruhan makin kuat. Dan ngomong-ngomong soal onkologi premium, ini dia jagoannya. RSEMC Grah Kedoya resmi jadi rumah sakit pertama di Asia yang punya BioGraph Vision Quadra PET CT Scanner. Ini pencapaian yang benar-benar masif loh. Buat gambarannya, alat luar biasa ini bisa nge-scan seluruh tubuh dengan resolusi super tinggi, paparan radiasinya jauh lebih rendah, dan waktunya singkat banget. Lewat alat kelas dunia ini, kota secara agresif mau memposisikan diri jadi hub rujukan kanker utama di Jakarta. Dan mereka tahu alat canggih butuh SDM handal. Makanya mereka sampai nyiapin program beasiswa buat dokter spesialis onkologi menjajaki kolaborasi institusi internasional plus ngadain pelatihan kemoterapi intensif bareng RS Kanker Darmais. Keren banget kan? Lanjut ke bagian yang menurut saya paling seru. Bagian ketiga, peta jalan teknologi 2026. Realitas digital. Ini dia nih, blueprint yang paling detail, terukur, dan benar-benar bikin kota beda dari rumah sakit lain. Digitalisasi di sini tuh bukan cuma soal komputer di meja kasir, bukan. Mereka ngebawa teknologi ini masuk langsung ke ruang perawatan klinis. Interaksi antara dokter dan pasien jadi jauh lebih natural, karena dokternya udah nggak perlu sibuk nulis rekam medis manual. Semuanya dibantu sistem digital yang nyimpen data secara real time. Ini benar-benar memberdayakan tenaga medis dan bikin pengalaman pasien jadi mulus banget. Coba deh kita bedah tabel inisiatif IT mereka untuk 2026 ini. Serius banget loh. Di kategori AI dan otomasi, mereka bikin otomatisasi klaim BPJS, voice bot, sampai AI buat radiologi. Terus dari sisi infrastruktur, mereka nambah kapasitas server dan berani menargetin sertifikasi keamanan data internasional, ISO 27001. Ini krusial banget secara mereka kan pegang data medis jutaan pasien. Belum lagi integrasi host-to-host sama bank, asuransi, dan supplier farmasi. Bayangin, sistem rumah sakit langsung nyambung ke distributor obat. Jadi manajemen stoknya jauh lebih optimal, bisa meminimalisir risiko kehabisan obat atau overstock di gudang. Operasional jadi super gesit.
Kita zoom in sedikit ke beberapa teknologi transformatifnya nih. Pertama, voice bot di call center. Ini tugasnya ngurusin booking jadwal dokter dan ngasih info standar. Jadi beban kerja staf admin langsung berkurang. Terus ada speech to text buat keperawatan. Wah, ini lifesaver banget. Perawat yang biasanya capek ngetik laporan administrasi harian, sekarang tinggal ngomong aja, dan sistem otomatis nyatet secara real time. Ini udah terbukti jalan di sistem InterSystems IntelliCare mereka. Dan yang paling gila, Analyst AI Radiologi. AI ini bisa otomatis deteksi kanker paru atau TBC cuma dari foto ronggen dada. Kebayangan seberapa cepat dan akuratnya ini kalau dipakai buat screening massal. Potensi human error langsung ketekan drastis. Tapi tahu nggak apa efek paling brilian dari semua teknologi ini? Yes, dampak finansialnya. Teman-teman pasti tahu dong, proses klaim BPJS yang manual itu panjangnya minta ampun dan rawan banget sama yang namanya salah input administrasi. Nah, dengan adanya transisi ke alur kerja otomatis berbasis AI, kota bisa nyiptain efisiensi biaya gila-gilaan dan mempercepat siklus pencairan dana alias reimbursement. Ujung-ujungnya apa? Arus kas rumah sakit jadi jauh lebih sehat dan gampang diprediksi. Ini benar-benar langkah bisnis yang sangat tajam. Dan pastinya, semua sistem canggih di belakang layar tadi bakal dirasain langsung sama pasien di garda depan. Lewat inisiatif kayak aplikasi mobile IM-Care, pasien seakan punya pusat kesehatan pribadi di genggaman mereka. Mau bikin jadwal, konsultasi, sampai mantau kesehatan sehabis dirawat, semuanya bisa diakses dengan mulus. Benar-benar sebuah ekosistem digital yang didesain buat kenyamanan kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat, target emisi net zero, sebuah komitmen konkret. Kita kan sering banget dengar perusahaan ngomongin soal ramah lingkungan. Pertanyaannya, inisiatif kota ini beneran serius atau sekedar greenwashing nih? Jawabannya bisa kita lihat dari satu angka ini, 2060. Kota udah secara eksplisit masang target waktu untuk mencapai net zero emission di tahun 2060, atau bahkan diusahakan lebih cepat. Mereka benar-benar nancepin jangkar komitmen yang tegas di sini. Dan komitmen itu bukan cuma sekedar angka, ada langkah operasionalnya. Mereka ngargetin turunin emisi sekitar 5% tiap tahun lewat kebijakan paperless dan efisiensi listrik. Fakta bahwa mereka lagi nyiapin diri buat standar pelaporan keberlanjutan internasional IFRS S1 dan S2 itu luar biasa loh. Soalnya korporasi raksasa global aja banyak yang baru mulai adopsi. Ini sinyal tata kelolanya sangat niat. Terus, mereka juga ngejar target peringkat biru di sertifikasi proper. Buat rumah sakit yang baru mulai journey sustainability, target ini sangat realistis. Nggak cuma itu, mereka juga udah mulai investasi pakai kendaraan listrik operasional dan bangun panel surya buat nekan jejak karbon mereka. Bukti paling nyata dari keseriusan ini tentu aja ada di sisi finansialnya. Sepanjang tahun 2025, kota spesifik ngalokasiin dana lebih dari 4,7 miliar rupiah khusus buat manajemen lingkungan. Dana ini dipakai buat macam-macam, dari modernisasi sistem limbah medis sampai efisiensi energi, biar selaras sama standar global. Jujur aja, untuk ukuran rumah sakit swasta kelas menengah, peta jalan lingkungan ini menunjukkan level keseriusan yang tinggi. Kebanyakan rumah sakit lokal kita saat ini bahkan belum punya target emisi yang terstruktur loh. Sampai juga kita di bagian kelima, ekosistem kesehatan masa depan. Kita lihat gambaran besarnya. Jadi dari semua data tadi, kota ini sebenarnya mau jadi apa? Visi besarnya adalah ngebangun ekosistem layanan kesehatan premium yang full tech. Ini bisa kita bagi jadi 3 lapis strategis. Di lapis atas, mereka ngejar margin keuntungan besar lewat onkologi premium dengan alat diagnostik kelas dunia dan bersiap buat akreditasi JCI. Di lapis tengah ada mesin operasional yang ditenagai AI, rekam medis elektronik terintegrasi, dan otomatisasi efisiensi. Lalu di lapis paling bawah, mereka terus narik pasien baru dan ngebangun brand awareness lewat layanan kesehatan preventif komunitas. 3 lapisan ini saling mengunci bikin fondasi bisnisnya super solid. Kalau dipikir-pikir, sektor kesehatan itu dari dulu dikenal sebagai sektor yang defensif, tempat aman buat berlindung waktu ekonomi lagi gonjang-ganjing. Tapi, ngelihat strategi kota ini, mereka justru sangat ofensif dan future-proof. Memang ada tantangan. Porsi saham free float kota di pasar itu tipis banget, cuma 7,55%, yang bikin likuiditasnya rendah dan belum gampang masuk radar investor institusi raksasa. Tapi bayangin aja, kalau target pertumbuhan double digit mereka di 2026 beneran tembus, terus mesin canggih kayak PET CT scanner itu mulai antri dipenuhi pasien, wah, tesis bisnis ini bakal jadi narasi yang luar biasa seksi buat terus dipantau. Kota mungkin belum jadi saham favorit semua orang saat ini. Tapi sebagai sebuah studi kasus tentang transformasi bisnis rumah sakit swasta yang ambisius dan berbasis teknologi, ini adalah materi yang sangat layak buat dipelajari. Pertanyaannya sekarang, akankah roadmap 2026 kota ini beneran mendefinisikan ulang standar layanan kesehatan swasta di Indonesia? Atau akankah ini memicu pemain besar lainnya buat berlomba-lomba adopsi AI dan pasang target net zero yang serupa? Kita lihat aja nanti perkembangannya. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah kasus ini sampai selesai. Semoga insight-nya bermanfaat buat Anda, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.